Udara di kontrakan kecil itu terasa berat, seolah dipenuhi beban pikiran yang tak terucap. Putri, seorang wanita berhijab di usia pertengahan 20-an, duduk bersimpuh di atas tikar lusuh, sorot matanya redup menatap lantai. Di hadapannya, Mas Danang, suaminya, yang tak jauh berbeda usianya, menggenggam ponselnya erat. Wajah Mas Danang kuyu, seolah setiap garis di wajahnya mengukir keputusasaan yang mendalam. "Adek," suara Mas Danang memecah kesunyian, parau dan penuh luka. Matanya menatap Putri dengan putus asa. Mas dipecat lagi 2 bulan lalu, Dek, dan sampai sekarang belum ada satupun panggilan kerja. Padahal sudah tak terhitung berapa lamaran yang Mas kirim." Putri menghela napas panjang, sebuah isyarat kekalahan yang begitu ia kenali. Ia merangkak mendekat, jemarinya yang ramping, mengusap lembut lengan suaminya yang terkulai. "Mas, jangan bicara begitu. Kita pasti akan menemukan jalan, Mas. Adik juga akan terus mencoba melamar pekerjaan, ya." Mas Danang hanya bisa memijat pelipisnya, seolah ada beban tak kasat mata yang menghimpit kepalanya. Sudah berapa banyak lamaran adik yang juga ditolak, selalu dengan alasan yang sama, sudah ada titipan. Putri menundukkan kepala, hijabnya yang semula rapi kini sedikit berantakan seiring bahunya yang bergetar menahan tangis. "Kontrakan kita 2 minggu lagi jatuh tempo, Mas. Adek khawatir sekali." Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Tanpa banyak bicara, Mas Danang menarik Putri ke dalam pelukannya. Pelukan yang terasa hangat namun dipenuhi keputusasaan. "Maafkan Mas, Dek. Maafkan Mas yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk kita." Di luar jendela, rintik hujan mulai turun, seolah langit pun ikut menangisi kepedihan yang membekap rumah kecil itu. Setiap tetesnya adalah cerminan air mata yang tak sanggup lagi Putri tahan. Matahari sudah meninggi saat Putri tiba di warnet langganannya, bukan untuk berselancar di dunia maya atau sekedar bersantai, melainkan untuk sebuah misi genting, mencari secercah harapan di antara tumpukan lowongan pekerjaan. Jari jemarinya dengan cekatan menari di atas keyboard, menjelajahi berbagai situs loker. Setiap halaman yang terbuka terasa seperti lembaran nasib yang masih samar. Sudah tak terhitung berapa kali ia merasakan gumpalan kecewa di dada setiap kali menemukan penolakan. Namun kali ini ia tak punya pilihan selain terus mencoba. Layar monitor memancarkan cahaya, dan di antara barisan iklan lowongan yang hampir sama, ada satu yang berhasil menarik perhatiannya. Sebuah nama mencolok, PT Adiguna Jaya. Di bawah nama itu, tertera posisi staf administrasi dengan tawaran gaji yang fantastis, jauh melampaui standar yang biasa ia temui. Jumlah itu cukup untuk melunasi tunggakan kontrakan, bahkan mungkin sedikit lebih untuk biaya hidup sementara. Napas Putri tertahan. Ini dia, kesempatan yang ia cari. Tanpa ragu, ia segera mencetak CV dan surat lamaran yang sudah ia siapkan. Selembar kertas itu terasa begitu berharga, bagai tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan degup jantung yang berpacu, Putri tiba di gedung PT Adiguna Jaya. Bangunan itu menjulang tinggi, megah dan modern. Kaca-kaca besar memantulkan silau matahari, dan lobi dalamnya begitu luas, dihiasi ornamen-ornamen mewah. Putri merapikan hijabnya, memastikan penampilannya sempurna. Di sekelilingnya, beberapa pelamar lain dengan dandanan modis dan percaya diri lalu lalang. Putri merasa sedikit minder, namun ia berusaha keras mengabaikannya. Tekadnya jauh lebih besar daripada rasa gentar di hatinya. "Ini demi Mas, demi masa depan kami," bisik hati Putri, menguatkan langkahnya. Putri menghela napas, menenangkan detak jantungnya sebelum pintu ruangan direktur terbuka. Seorang sekretaris muda mempersilahkannya masuk. Ruangan itu terlihat sangat mewah dan luas, dengan pencahayaan redup yang menciptakan suasana agak remang, tidak seperti kantor biasanya. Di balik meja kayu besar yang mengkilap, duduk seorang pria paruh baya, rapi dengan setelan mahal. Senyumnya terlihat licik. Dialah Pak Arjuna, 50-an. "Silahkan duduk, Nona Putri, ya." Suara Pak Arjuna berat, terdengar ramah. "CV Anda menarik." Putri mengangguk kaku, mencoba membalas senyum tipis. "Terima kasih, Pak."
Pak Arjuna mencondongkan badan sedikit, tatapan matanya tajam dan jelalatan, menatap Putri dari hijab hingga ke bawah. Saya suka orang yang jujur dan apa adanya. Dan terus terang Putri, Anda sangat cantik. Hijab itu membuatmu terlihat sangat anggun. Saya bisa melihat kecantikan Anda yang luar biasa. Saya punya tawaran menarik untukmu. Putri merasa tidak nyaman, bulu kuduknya merinding. Pujian itu terasa tidak pantas. Posisi ini sangat strategis, gaji besar, karir bisa cepat naik. Tapi ada satu syarat. Dahi Putri berkerut, firasat buruk mulai muncul. Syarat apa, Pak? Pak Arjuna menyeringai, suaranya merendah, matanya mengunci mata Putri dengan intens. Tapi sebelum itu saya penasaran, dari CV Anda sepertinya Anda tidak punya banyak pengalaman di bidang ini. Kenapa Anda begitu gigih melamar pekerjaan ini, Putri? Pasti ada alasan yang sangat kuat, kan? Putri terdiam, ragu. Haruskah ia menceritakan semua masalahnya? Namun tatapan Pak Arjuna yang tajam seolah menuntut kejujuran. Dengan suara bergetar, ia akhirnya membuka diri. Suami saya baru saja dipecat, Pak. Kami sedang kesulitan finansial. Kontrakan kami akan habis 2 minggu lagi, dan kami tidak punya uang untuk memperpanjangnya. Saya sangat butuh pekerjaan ini, Pak, apapun syaratnya. Pak Arjuna menyeringai, suaranya merendah, matanya mengunci mata Putri dengan intens. Tapi sebelum itu saya penasaran, dari CV Anda, sepertinya Anda tidak punya banyak pengalaman di bidang ini. Kenapa Anda begitu gigih melamar pekerjaan ini, Putri? Pasti ada alasan yang sangat kuat, kan? Putri terdiam, ragu, haruskah ia menceritakan semua masalahnya? Namun tatapan Pak Arjuna yang tajam seolah menuntut kejujuran. Dengan suara bergetar, ia akhirnya membuka diri. Suami saya baru saja dipecat, Pak. Kami sedang kesulitan finansial. Kontrakan kami akan habis 2 minggu lagi, dan kami tidak punya uang untuk memperpanjangnya. Saya sangat butuh pekerjaan ini, Pak, apapun syaratnya. Senyum licik di wajah Pak Arjuna semakin lebar, seolah ia baru saja menemukan mangsa yang sempurna. Oh, jadi begitu. Situasinya memang berat ya. Ia melirik dada Putri, kemudian kembali menatap matanya. Kalau begitu, saya akan memberikan penawaran terbaik. Penawaran yang akan menyelesaikan semua keuangan Anda seketika. Tapi sebagai gantinya, Anda harus melayani saya, melepas semua pakaian itu. Jadilah milik saya. Ia berhenti sejenak, tatapannya kini jatuh pada bibir Putri. Saya yakin bibir Anda pasti sangat lembut, dan kulit Anda saya bisa membayangkan betapa halusnya di balik baju itu. Apalagi matanya turun ke dada Putri, saya lihat Anda punya aset yang cukup menjanjikan. Wajah Putri memucat, seolah darahnya mengering, tenggorokannya tercekat, ingin berteriak dan lari. Namun, bayangan wajah Mas Danang yang putus asa, tumpukan tagihan, dan batas waktu kontrakan yang semakin dekat, bagai hantai tak terlihat yang mengikat kakinya. Putri terduduk kaku di kursinya, seolah setiap ototnya membeku. Tangannya gemetar hebat di pangkuan. Pak Arjuna bangkit dari kursinya, melangkah perlahan mengelilingi meja, dan berhenti di dekat Putri. Tangannya terulur, siap menyentuh bahu Putri. Ini hanya antara kita, Putri, tidak ada yang tahu, suara Pak Arjuna membujuk. Nada persuasifnya menusuk indera Putri. Dengan penawaran saya ini, hidup Anda dan suami Anda akan terjamin. Anda tidak perlu lagi khawatir soal kontrakan, tagihan, atau makan. Pikirkan masa depan kalian, hidup yang lebih baik. Air mata mulai mengalir di pipi Putri, namun ia mati-matian menahan isakan. Tapi ini tidak benar, Pak. Saya tidak bisa. Pak Arjuna tak mengindahkan penolakan itu. Ia melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuhnya ke arah Putri, seolah ingin mengungkung. Waktu terus berjalan, Putri. Anda bilang kontrakan Anda akan habis 2 minggu lagi, kan? Bukankah Anda ingin pekerjaan ini untuk suami Anda? Pekerjaan yang gajinya bisa menyelesaikan semua masalah Anda, dan bahkan lebih dari itu. Putri menggertakkan gigi, konflik batin yang luar biasa hebat tercetak jelas di wajahnya.
Tatapannya beralih antara pintu yang terasa begitu jauh dan wajah Pak Arjuna yang kini begitu dekat. Ia memejamkan mata sesaat, membayangkan Mas Danang yang lesu, tumpukan tagihan yang tak berkesudahan, dan ancaman pengusiran dari kontrakan. Pak Arjuna tersenyum tipis, seolah membaca keraguan Putri. Ia kembali ke mejanya, membuka laci, dan mengeluarkan setumpuk uang tunai. Lembaran-lembaran rupiah itu tebal, terlihat sangat banyak. Ini sebagai permulaan, bukti keseriusan saya. Cukup untuk melunasi kontrakan dan kebutuhan kalian selama beberapa bulan ke depan. Bagaimana? Mata Putri terpaku pada tumpukan uang itu. Itu adalah solusi instan untuk masalah terbesar mereka. Ia teringat tatapan putus asa Mas Danang pagi tadi. Tangannya perlahan terulur, gemetar untuk mengambil uang itu. Setelah uang berpindah tangan, dengan gerakan yang nyaris tak sadar, tangannya bergerak membuka kancing kemeja yang ia kenakan. Sebuah kehancuran batin yang tak terlukiskan terlihat jelas di mata Putri. Putri keluar dari ruangan Pak Arjuna. Langkahnya lunglai, pakaiannya sedikit kusut, hijabnya miring, dan wajahnya kosong, mata bengkak seperti habis menangis tanpa suara. Dia berjalan menyusuri koridor megah, setiap langkah terasa berat, menyeret beban yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, Putri sudah resmi bekerja di PT Adi Gunajaya. Ia berusaha tampil rapi dan profesional, namun ada kesedihan dan kehampaan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya di matanya. Rekan-rekan kerjanya menyambutnya dengan ramah, tidak ada bisik-bisik atau pandangan sinis. Mereka hanya berbincang tentang pekerjaan dan hal-hal biasa. "Selamat bergabung Putri, semangat kerjanya ya," sapa seorang rekan kerja bernama Rina dengan senyum hangat. Putri membalas dengan senyum tipis, "Terima kasih." Ia mencoba tampak normal meski hatinya terasa nyeri setiap kali teringat harga yang harus dibayarnya. Sore harinya, saat sebagian besar rekan kerja mulai bersiap pulang, interkom di meja Putri berbunyi. "Putri, harap ke ruangan saya." Suara Pak Arjuna terdengar jelas. Dengan perasaan campur aduk, Putri berjalan menuju ruangan itu lagi. Pak Arjuna sudah menunggunya, tersenyum puas di balik mejanya. Ia sengaja membiarkan pintu sedikit terbuka, seolah sedang sibuk bekerja, agar tidak ada yang curiga. "Sudah nyaman dengan pekerjaanmu, Putri?" tanya Pak Arjuna. Suaranya terdengar lembut namun penuh arti. Putri menunduk, suaranya pelan. "Sudah, Pak." Pak Arjuna bangkit dari kursinya, mendekat ke arah Putri. Tangannya menyentuh bahu Putri dengan lembut, lalu naik ke lehernya. Sentuhan itu membuat Putri merinding jijik, tapi ia tak berani bergerak. "Bagus, dan sekarang saatnya melayani saya lagi." Putri menggigit bibirnya, berusaha mati-matian menahan air mata yang ingin tumpah. "Pak, saya..." Pak Arjuna tidak memberinya kesempatan. Ia mengecup leher Putri, menariknya mendekat dengan paksa. "Bukankah kita sudah sepakat, kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau, gaji besar, karir gemilang, jangan ingkari janji." Putri memejamkan mata erat, membiarkan sentuhan Pak Arjuna. Dia telah menjadi budak nafsu, terperangkap dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang dingin. Setiap sentuhan terasa seperti belenggu tak terlihat yang semakin mengikat jiwanya. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Putri berubah drastis. Ia kini mapan secara finansial, jauh dari bayang-bayang kemiskinan yang dulu mencekik. Mereka pindah ke sebuah rumah yang lebih baik, tak lagi perlu khawatir soal kontrakan atau tagihan. Suami Putri, Mas Danang, juga berhasil mendapatkan pekerjaan baru yang layak, berkat bantuan dari jaringan Pak Arjuna, meskipun Mas Danang tidak tahu menau tentang itu. Namun, di balik semua kemewahan itu, kebahagiaan Putri terasa semu. Ia sering melamun, tatapannya kosong, seolah jiwanya tertinggal di tempat lain. Hubungannya dengan Pak Arjuna terus berlanjut, menjadi rutinitas yang menjijikan, seringkali di luar jam kantor, di berbagai hotel mewah yang berbeda-beda agar tidak mudah terlacak.
Suatu sore, Putri sedang melamun di teras rumah baru mereka, menatap bunga-bunga yang bermekaran tanpa benar-benar melihatnya. Mas Danang mendekat, memeluknya dari belakang. "Adek, kenapa sayang? Akhir-akhir ini adek sering melamun," tanya Mas Danang, mencium puncak kepala Putri dengan lembut. Putri terkejut, sentuhan itu terasa aneh di kulitnya. Ia tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan badai di hatinya. "Tidak apa-apa, Mas, adek hanya lelah sedikit." Mas Danang melepaskan pelukannya, melihat perubahan pada istrinya, namun mencoba memaklumi. "Adek banyak berubah ya, semenjak kerja di sana, lebih pendiam sekarang." Di salah satu hotel mewah sore itu, Putri sudah menunggu di kamar mengenakan hijabnya, wajahnya datar tanpa ekspresi. Tak lama Pak Arjuna tiba, senyum puas terukir di bibirnya. "Kamu terlihat cantik hari ini, sayang," ujar Pak Arjuna membelai pipi Putri. "Mari kita nikmati waktu kita." "Terserah Pak," jawab Putri, suaranya monoton tanpa emosi. Pak Arjuna tersenyum sinis, mengabaikan nada datar Putri. "Bagus, kamu tahu Putri, kamu adalah yang terbaik. Karirmu akan semakin melejit, semua orang akan melihat potensimu." Dalam hati Putri hanya bergema, "Potensi apa? Potensi menjadi budakmu." Putri menatap bayangannya di cermin hotel, seorang wanita berhijab rapi, pakaian mahal membalut tubuhnya, namun matanya menyiratkan kehancuran yang tak tertahankan. Ia adalah boneka yang bergerak sesuai keinginan Pak Arjuna, tersembunyi di balik kemewahan yang ia punya, terjerat dalam rantai emas yang mengikat jiwanya.